在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Selamat datang di channel Imam Saroni, yang baru gabung selamat bergabung. Seperti biasa, di video kali ini, saya akan membahas alur cerita Battle Through the Heavens versi novel, jadi harap maklum, jika antara narasi dan gambar kadang kurang nyambung, karena di episode yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya. Para ahli dari sekte racun di sekitar mereka pulih begitu sosok hitam itu memblokir serangan dari Wuya dan 4 sesepuh lainnya. Mereka dengan marah berteriak, "Wuya, apa yang kalian semua lakukan?" Ekspresi Wuya dan 4 lainnya tampak sangat jelek setelah serangan sia-sia mereka, mata mereka kejam saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, tubuh mereka tiba-tiba berbalik saat mereka dengan cepat bergegas ke arah gerbang 10.000 kalajengking. "Kamu ingin kabur?" Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya yang halus dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi, kecepatan Wuya dan 4 lainnya jelas berkurang setelah mereka melewatinya, ketika tubuh mereka berhenti sejenak, 5 kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka, kekuatan yang terkandung dalam kekuatan bahkan menyebabkan udara sedikit bergetar, tampaknya dokter peri kecil sangat marah atas pengkhianatan kelompok 5 orang Wuya. Wajah Wuya dan 4 lainnya berubah sedikit saat mereka merasakan angin bertiup dari belakang mereka. Mereka tidak berharap dokter peri kecil bertindak begitu kejam. Dari kepolisian, jelas bahwa dia bermaksud membunuh mereka berlima di tempat. Xie Bian mendengus dingin sebelum 5 angin hendak menyerang, tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima. Dengan gelombang kekerasan tongkat berjalannya, 5 pancaran racun bau keluar dari kepala kalajengking di tongkat jalan. Setelah itu, mereka menembak ke arah 5 kekuatan. Energi ganas bertabrakan dengan keras di udara kosong dan gelombang suara, cici, meletus. Asap tipis mengepul dari tempat tabrakan. Asap menyebar, dan 2 lampu tebal keabu-abuan melesat keluar dengan cara seperti kilat. Mereka melewati Xie Bian dan akhirnya berhasil menyusul 2 sesepuh yang telah mengingkari sebelumnya sebelum menembus punggung mereka. 2 tangisan tajam segera terdengar saat keduanya menderita pukulan berat yang tiba-tiba ini, pakaian pada sesepuh yang telah diserang segera meledak. Darah dan daging di sekujur tubuh mereka dengan cepat terkikis oleh racun kuat yang terkandung dalam angin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tulang putih padat mereka terungkap, kekuatan hidup dari mereka berdua hilang di depan mata mereka yang terkejut. Wuya dan 2 sesepuh lainnya di samping, yang lolos dari bencana, melihat 2 kerangka putih yang turun dari langit, mereka menelan seteguk air liur dan beberapa ketakutan yang tersisa muncul di mata mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang terkena angin sebelumnya, mereka mungkin juga mengalami nasib yang sama. Wanita ini terlalu kejam. Hei, sungguh gadis yang kejam, taktik yang Anda gunakan kejam meski masih sangat muda. Wajah Xie Bian gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena dokter peri kecil telah membunuh 2 orang di depannya, bahkan kata-katanya mengandung tawa yang kelam dan dingin. Seorang pengkhianat akan mendapatkan nasib seperti itu, tidak ada yang aneh tentang itu. Jika 10.000 gerbang kalajengkingmu memiliki pengkhianat, kemungkinan besar taktikmu setidaknya 10 kali lebih ganas daripada milikku. Suara Little Fairy Doctor tidak peduli saat dia berbicara, matanya beralih ke Wuya dan yang lainnya saat dia berkata, "Wuya, saya telah memperlakukan kalian semua dengan cukup baik. Anda memiliki otoritas besar dalam Poison Sect, tidak terduga bahwa Anda benar-benar akan mengkhianati saya. Hihi, kamu mungkin tidak menyadari bahwa aku adalah seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking sejak dulu. Alasan mengapa saya bergabung dengan Poison Sect terakhir kali adalah karena saya ingin bersembunyi di dalamnya dan mengetahui latar belakang Anda." Wuya tertawa dingin, "Awalnya, saya ingin mencari kesempatan untuk meracuni Anda. Sayangnya, Anda terlalu berhati-hati, namun, itu juga bagus, dengan campur tangan Xie tua hari ini, saya pikir Anda juga tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini."
sekte racun ini akan berada di bawah gerbang 10.000 kalajengking kita di masa depan. Sepertinya kelabang kemarin adalah kamu mencoba mengirim pesan, kan? Xiao Yan, yang berdiri di belakang dokter peri kecil, bertepuk tangan dan tertawa. Mata Wu Ya menyusut saat mendengar ini, matanya sinis saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, jadi, kurir kelabang tadi malam dicegat olehmu, bocah siapa sebenarnya kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dengan masalah gerbang 10.000 kalajengking dan sekte racun, jika tidak, cepat atau lambat Anda hanya akan mengundang masalah. Xiao Yan tersenyum dan mengabaikan ancamannya yang tidak berarti. Vedia menoleh ke Little Fairy Doctor, sepertinya situasinya sangat buruk. Gerbang 10.000 kalajengking ini sudah memiliki beberapa rencana untuk sekte racun Anda sejak lama, bahkan jika sekte racun Anda tidak bertindak hari ini, gerbang 10.000 kalajengking akan datang mencari Anda. Sebuah gunung tidak bisa menampung dua harimau. Gerbang 10.000 kalajengking secara alami ingin menjadi penguasa kekaisaran Chuyun juga. Di masa lalu, mereka tidak menonjolkan diri karena orang tua itu sedang melakukan retret. Sekarang setelah dia keluar, situasinya benar-benar berbeda. Mata dokter peri kecil mengandung beberapa ejekan saat dia melihat Xie Buyan. Dia tertawa terbahak-bahak. Namun, jadi bagaimana jika Anda telah menyambar 5 potong sampah? Semudah membalikkan tangan jika leluhur ini, Douzong, ingin membunuh mereka. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar bisa mengandalkan mereka. Saat ini, jumlah elit Do Huang dari sekte racun Anda lebih rendah dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Old Xie secara alami akan berurusan denganmu. Jangan bilang kalau kamu benar-benar bisa campur tangan. Setelah pertempuran besar antara Anda dan Xie tua selesai, para ahli dari Poison Sect akan benar-benar tersingkir. Xie San tertawa dengan suara gelap. Mata Xiao Yan menyapu kedua belah pihak saat mendengar ini. Memang, dengan pengkhianatan dari 5 ahli Do Huangs, hanya ada 4 ahli Do Huangs yang tersisa di sekte racun. Sisi lain hampir memiliki 8 Do Huang termasuk Xie San. Jika Xiao Yan dan yang lainnya tidak hadir, kemungkinan Poison Sect akan berakhir dalam posisi yang cukup berisiko. Sayangnya, dengan campur tangan Xiao Yan dan Ziyan, mereka bisa memblokir 4 elit Do Huang. Medusa perlu menunggu ahli dari Hall of Souls yang belum menampakkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak akan melakukan intervensi sampai saat yang genting. Karena kamu sangat percaya diri pada gerbang 10.000 kalajengking, kamu bisa datang dan mencobanya. Dokter peri kecil juga tertawa dingin. Doki beredar seperti air banjir di dalam tubuhnya dan aura kuat yang menyebabkan ruang berfluktuasi tiba-tiba melonjak keluar. Kami melakukan pertukaran tergesa-gesa terakhir kali dan tidak berhasil menentukan pemenang. Hari ini, izinkan saya yang dulu ini untuk benar-benar mencobanya dan melihat kualifikasi apa yang dimiliki anggota generasi muda seperti Anda untuk mendominasi kekaisaran Chuyun. Kilatan dingin melintas di mata Xie Biyan saat dia merasakan aura yang kuat. Tongkatnya terbanting dengan keras di tanah kosong, dan punggung aslinya yang bungkuk mulai perlahan diluruskan. Aura yang tidak jauh lebih lemah dari dokter peri kecil merembes keluar saat dia mengangkat punggungnya yang membungkuk. Akhirnya, itu benar-benar menekan aura penyebaran Little Fairy Doctor. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat dia menggerakkan tangannya yang halus. Kukunya tiba-tiba tumbuh setengah kaki dan menjadi seperti 10 pedang pendek yang tajam. Kuku jarinya ditutupi dengan warna ungu keabu-abuan. Sekilas, seseorang langsung tahu bahwa itu mengandung racun yang kuat. Kuku ungu keabu-abuan terbang secara acak di udara. Seseorang dapat mendengar sedikit suara cici dan melihat bahwa udara pecah dan membentuk celah di bawah langit. Ini cukup untuk mengetahui seberapa tajamnya mereka. Kalian semua harus berhati-hati. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan itu berubah menjadi garis hitam buram yang ditembakkan ke Xie Biyan. Pada saat ini, Doki yang agung tiba-tiba muncul di langit. Tekanan yang tidak biasa itu menyebabkan cukup banyak orang yang lebih lemah merasa napasnya menjadi tergesa-gesa. Mata Xie Buyan gelap dan dingin saat dia menyaksikan serangan dokter peri kecil lebih dulu. Tangannya yang keriput memegang tongkatnya erat-erat saat dia juga bergegas keluar. Karena kecepatan kedipnya terlalu cepat, dia menyebabkan banyak bayangan di udara terbentuk. Dua elit Douzong bertabrakan seperti komet di depan tak terhitung banyaknya tatapan di bawah. Riak energi yang meletus pada saat itu bahkan menyebabkan udara berfluktuasi secara intens.
Kilatan dingin juga melintas di mata Xie San saat dia menyaksikan dokter peri kecil dan Xie Bian dengan cepat bertarung sampai hanya menjadi sekelompok gerakan, matanya berbahaya saat dia melirik para ahli dari Poison Sect di sisi lain. Dia melambaikan tangannya, semuanya dari gerbang 10.000 kalajengking, dengarkan, serang. Para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking segera berteriak serempak setelah mendengar perintah Xie San. Doki segera melonjak seperti air mancur, banyak sosok membawa aura dan bau amis saat mereka menyerang Kam Sekte Racun dengan cara seperti kilat. Para ahli dari Poison Sect juga mengeluarkan banyak teriakan marah dalam menghadapi serangan balasan berskala besar ini oleh 10.000 Scorpion Gate. Tubuh mereka bergegas ke depan dan bentrok hebat dengan pasukan besar pihak lain. Langit segera menjadi hidup setelah dimulainya pertempuran yang kacau balau ini. Ledakan terdengar berulang kali dan berbagai warna pilar Doki menyapu langit, menembak ke segala arah. Pasukan besar dari Poison Sect menyerang tempat di mana gerbang 10.000 Scorpion berada. Namun, mereka akhirnya menghadapi serangan balik yang intens ini oleh gerbang 10.000 kalajengking. Tangisan membunuh tiba-tiba mulai membumbung ke langit. Bang! Xiao Yan secara acak melempar telapak tangan dan mengguncang Dowang elit yang meluncurkan serangan diam-diam sampai dia meludahkan darah dan mundur. Dua sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya, mengejutkan bahwa Wu Ya dan sesepuh lain yang mengkhianati mereka sebelumnya. Pada saat ini, tatapan yang biasa dilihat kedua orang ini pada Xiao Yan cukup kejam. Jelas, mereka sangat marah pada Xiao Yan karena memblokir serangan diam-diam mereka sebelumnya. Bocah, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat dari aku yang dulu ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengalami nasib yang mengerikan. Wu Ya tersenyum lebar pada Xiao Yan, Doki yang agak merah masih ada di sekujur tubuhnya, tato kalajengking di wajahnya sebagian terlihat, menyebabkan dia mendapatkan aura buas tambahan. Xiao Yan melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh. Dia tertawa, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengalami nasib yang buruk. Wu Ya segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata sombong dari Xiao Yan, ejekan dan penghinaan melintas di mata Do Huang Elder di sisinya. Mereka tahu bahwa Xiao Yan hanyalah bintang Do Huang, salah satu dari mereka berdua berada di puncak kelas Do Huang sementara yang lainnya adalah bintang 4 Do Huang. Kekuatan mereka jauh melebihi level pihak lain, dengan 2 lawan 1. Akhirnya sudah menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan Xiao Yan yang memungkinkan dia untuk secara paksa menerima serangan gabungan 5 orang secara langsung. Sebaliknya, di dalam hati mereka mengira itu karena dokter peri kecil diam-diam membantunya sebelumnya. Lagi pula, bintang 1 Do Huang yang mencoba memblokir serangan 5 Do Huang adalah fantasi. Terlepas dari apa yang terjadi, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa bintang Do Haung di depan mereka memiliki kekuatan yang pada dasarnya membuat lawan sulit untuk menandinginya di kelas Do Huang. Doki hijau giok panas perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan, tatapannya menyapu pertempuran yang terjadi di semua tempat. Dia mengerutkan alisnya sedikit pada penemuan bahwa Sekte Racun jelas berakhir dengan kerugian, sepertinya dia harus segera menyelesaikan 2 orang tua ini. Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya, segel tangannya juga tiba-tiba bergerak. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Teriakan lembut terdengar di hati Xiao Yan dan api teratai api mengkilap di dalam tubuhnya segera mengikuti jalur vena misterius saat beredar dengan cepat. Kekuatan liar dan kekerasan juga perlahan muncul, menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan bergelombang yang tak tertandingi. Xiao Yan mengabaikan perubahan ekspresi Wu Ya dan orang lain di sisi berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak, cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya segera bergetar sebelum muncul di belakang kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Telapak angin panas dengan keras menghantam punggung kedua orang ini. Reaksi Wu Ya dan orang lain cukup cepat, mereka segera dengan paksa membalikkan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Segera, tinju mereka, yang diisi dengan Doki yang kuat, dengan kejam melonjak ke depan, dan akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Suara keras segera bergema di langit. Riak angin menyebar dan Xiao Yan mundur selangkah, bahunya bergetar dan kekuatan tersembunyi yang disalurkan dari lengannya teratasi.
Tubuh Wuya juga mundur selangkah karena sangat bergetar sementara bintang 4 Do Huang Elder di sisinya mundur total 3 hingga 4 langkah sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya, kemerahan memerah melonjak di wajahnya, tidak terduga bahwa dia diubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh orang ini, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang Do Huang, hanya setelah pertukaran pertama, dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Hati-hati. Orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya sebelumnya, kita hanya perlu menundanya, begitu dia melemah, akan sangat mudah untuk mengambil nyawanya. Wuya memang orang yang berpengalaman, dia segera berhasil melihat alasan mengapa kekuatan Xiaoyan melonjak sekilas sebelum mengucapkan dengan suara yang dalam. Ahli bintang 4 Do Huang mengangguk, tatapannya dengan kejam memotong tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyapu mereka berdua. Setelah memutuskan untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran di dalam hatinya, Xiaoyan tidak lagi menunda gerakannya, cahaya perak tiba-tiba melonjak di kakinya, tubuhnya segera bergetar dan bayangan tetap ada di tempatnya, tubuhnya sudah melompat oleh Wuya tanpa peringatan dan muncul di depan bintang 4 Do Huang itu. Sok muncul melewati jantung bintang 4 Do Huang ketika Xiaoyan tiba-tiba muncul di depannya, Doqi melonjak liar di tubuhnya, setelah itu, pilar Doqi yang kuat keluar dari tangannya dan bergegas menuju Xiaoyan. Api hijau giok tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan dan menyempurnakan pilar Doqi dengan cara yang kuat, bahkan dengan hanya mengandalkan keajaiban, Flame Mantra, dia tidak akan lebih lemah dari bintang 4 Do Huang, selain itu, dia saat ini menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, kekuatannya sudah jauh melebihi Do Huang bintang 4. Bagaimana serangan pihak lain bisa menyakitinya sama sekali? Xiaoyan menyempurnakan pilar Doqi dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba condong ke depan dan bersiap untuk bertabrakan dengan dada sesepuh, pinggangnya dipelintir setelah itu dan semua kekuatannya dikumpulkan ke lengannya, dia segera mengayunkan ke depan dan dengan keras menghancurkan dada yang terakhir. Kekuatan yang kuat merembes keluar, wajah tetua itu memutih, erangan lembut teredam keluar dari tenggorokannya. Jelas, serangan jarak dekat yang tiba-tiba dan kejam oleh Xiaoyan ini menyebabkan dia menderita beberapa luka setelah gagal bereaksi tepat waktu. Selain merasakan kemarahan di dalam hatinya, penatua itu mengepakkan sayap Doqi di punggungnya dan buru-buru mundur, namun, dia belum mundur beberapa meter ketika Xiaoyan dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang tarsal, sudut mulut yang terakhir terangkat menjadi busur padat saat tinjunya membawa suara tajam dari angin yang bertiup kencang. Itu merobek udara dan dengan keras menabrak dada tetua. Ledakan oktan, teriakan dingin bergema di hati Xiaoyan saat tinjunya menghantam pihak lain, kekuatan tersembunyi menakutkan yang diasingkan di dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah, akhirnya, itu dipindahkan ke tubuh Elder di tengah wajah terkejut dari Elder itu, tiba-tiba meledak sesaat kemudian. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah merah cerah segar keluar dari mulut sesepuh, namun, darah segar baru saja keluar dari mulutnya saat itu berubah menjadi panah darah yang melesat ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat matanya, dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas sebelum panah darah itu tiba, gumpalan api hijau giok meluncur keluar dan membakarnya menjadi asap, asapnya dipenuhi dengan bau amis, jelas cairan darah itu mengandung racun yang kuat. Meskipun butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik telah berlalu sejak Xiaoyan meninggalkan bayangannya sampai 2 serangan back-to-back, hanya setelah kekuatan hidup Do Huang Elder dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh, Wuya akhirnya berbalik karena shock. Matanya tercengang saat dia melihat ke belakang Xiaoyan. Mata Xiaoyan dengan cepat mengarah ke Do Huang Elder yang jatuh dari langit yang tinggi, rasa dingin berangsur-angsur naik di dalam hati Wuya, setelah hanya beberapa pertukaran, ahli bintang 4 Do Huang telah mati di tangan Xiaoyan, terlepas dari betapa bodohnya dia akhirnya mengerti pada titik ini bahwa pemuda itu jelas bukan bintang Do Huang biasa seperti yang dia bayangkan. Pantas saja dia diundang oleh Sky Poison Woman, dia memang bukan obat. Xiaoyan membunuh seorang Do Huang dalam beberapa pertukaran singkat dilihat oleh para ahli dari kedua belah pihak, yang semuanya bertempur di dalam medan pertempuran yang kacau itu. Syok segera muncul di mata semua orang, kegembiraan dengan cepat muncul di hati orang-orang dari Poison Sect, seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte itu memang luar biasa.
Pada saat ini, keraguan yang dirasakan para ahli dari Sekte Racun untuk kelompok Xiaoyan di dalam hati mereka benar-benar menghilang. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sudah cukup untuk memungkinkan kelompoknya menjadi VIP dalam Poison Sect. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang dari Poison Sect, wajah para ahli dari 10.000 Scorpion Gate itu cukup jelek. Terlepas dari kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan jatuhnya seorang ahli Do Huang. Bagaimanapun, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap sebagai level teratas di faksi mereka. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan mereka merasakan sakit hati yang luar biasa. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka merasakan kejutan terbesar adalah ahli Do Huang dibunuh oleh Xiaoyan dalam beberapa pertukaran singkat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada ahli seperti itu dalam barisan Sekte Racun selain dokter peri kecil. Xiaoyan mengabaikan mata terkejut atau terkejut di sekitarnya, tatapannya perlahan beralih ke Wuya, dia sedikit tersenyum padanya. Wuya dengan hati-hati mundur beberapa langkah setelah melihat senyum Xiaoyan, ekspresinya serius saat dia melihat Xiaoyan, doki di dalam tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat itu, hatinya tidak berani meremehkan pihak lain bahkan sedikit pun. Aku juga harus segera menghabisimu. Xiaoyan tersenyum pada Wuya, tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan setelahnya muncul, energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti pergantian segel tangan yang rumit. Syok sekali lagi melintas di mata Wuya setelah merasakan fluktuasi energi alam sekitarnya, hatinya tidak dapat menahan rasa penyesalan karena telah mengambil inisiatif untuk mencari orang ini. Melihat transformasi ini, jelas bahwa orang ini menggunakan Do skill dengan kekuatan yang sangat besar. Pikiran ini melintas di hati Wuya, sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan cahaya yang kuat melintas di matanya. Jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang 10.000 kalajengking di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa berjudi. Wajah Wuya tiba-tiba menjadi ganas ketika dia berpikir sampai saat ini, lipan hitam yang ditato di wajahnya tampak lebih menakutkan. Doki yang agak berbau amis melonjak dari tubuh Wuya, akhirnya, Doki dengan cepat berubah menjadi kelabang energi selebar 70 hingga 80 kaki saat Doki menari di tangannya yang keriput. Wuya menghela nafas lega saat melihat kelabang itu terbentuk, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah segar yang tersebar di kelabang energi. Kelabang energi dengan cepat berubah menjadi warna merah darah setelah darah cair dituangkan, tampak sangat ganas. Pergilah, jari Wuya menunjuk ke arah Xiaoyan saat dia berteriak dengan marah, tak terhitung jumlah kaki milik kelabang berwarna darah itu bergerak dengan tertib, tubuhnya yang sangat besar berubah menjadi sosok darah yang mengalir di langit, itu berisi bau amis saat menyerang Xiaoyan dari segala arah. Mata Xiaoyan menjadi tenang saat dia mengamati kelabang berwarna darah besar yang sedang bergegas, namun, transformasi segel tangannya tidak melambat sedikit pun. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh. Riak energi alam di sekitarnya juga mengeras pada saat ini. Buka segel gunung, teriakan lembut terdengar di dalam hati Xiaoyan. Kemerahan samar melonjak ke wajahnya saat energi yang melonjak di dalam tubuhnya mengikuti beberapa pembuluh darah tetap dan tak henti-hentinya berkumpul di tangannya. Setelah nafas belaka, cahaya menyilaukan di tangannya tiba-tiba melonjak dan segel cahaya energi yang lebih dari 10 kaki tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan. Segel cahaya energi terbang di udara, fluktuasi yang intens muncul pada saat ini sementara udara terbang ke segala arah kemanapun segel cahaya lewat, membentuk ruang hampa. Melihat momentum yang diciptakan segel cahaya ini, sebagian besar wajah mereka yang hadir berubah sekali lagi. Segel cahaya dan kelabang berwarna darah melesat ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Ledakan rendah dan dalam bergema di langit saat banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua belah pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini, semuanya takut tersangkut olehnya. Kelabang berwarna darah gagal bertahan dan meledak tiba-tiba beberapa kali setelah kedua belah pihak melakukan kontak, pancaran darah menyebar ke segala arah. Warna putih pucat melonjak di wajah Wuya setelah kelabang berwarna darah itu patah, seutas jejak darah merembes keluar dari mulutnya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan,
Lipan berwarna darah itu adalah semacam transformasi zat Dou skill yang sangat dia banggakan, itu memiliki kekuatan yang sangat besar, dia tidak menyangka itu akan pecah begitu mereka bertemu. Segel cahaya mengguncang dan menghancurkan kelabang berwarna darah itu seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk, itu segera menembus lapisan kabut darah dengan peluit, itu berkedip dan muncul di atas kepala Wuya. Setelah itu, tiba-tiba benda itu hancur di depan banyak tatapan kaget. Segel cahaya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menabrak tubuh Wuya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang menggetarkan jiwa bergema di langit. Wajah ahli bahkan di puncak kelas Do Huang, Wuya, ditutupi oleh kemerahan yang tidak biasa setelah menerima serangan berat ini, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan, aura seluruh tubuhnya benar-benar lelah dan sepasang sayap Doki terlihat sebagian, sesaat kemudian, dia pingsan karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari dadanya, dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Mata para ahli dari kedua sisi di sekitar mereka tercengang saat mereka melihat Wuya yang jatuh karena luka seriusnya. Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada kengerian tambahan di mata mereka ketika mereka melihat sosok berjubah hitam di langit. Jika itu adalah penatua yang telah dia bunuh sebelumnya. Orang lain masih bisa secara tidak meyakinkan menghubungkannya dengan penggunaan teknik rahasia. Namun, Wuya adalah ahli sejati di puncak kelas Do Huang dan bahkan dia sekarang terluka parah, selain yang ada di tingkat dokter peri kecil, kemungkinan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie-san, adalah satu-satunya orang dari kedua sisi yang bisa mengalahkannya, namun, bahkan jika dia bisa menang, kemungkinan Xie-san akan mengalami kesulitan mencapai titik di mana dia bisa melukai seseorang seperti Wuya hanya dengan satu serangan. Namun, pemuda berjubah hitam di depan mereka ini telah melakukan hal itu, ini menyebabkan badai besar melanda hati banyak orang. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan kaget dan terkejut dari sekelilingnya, dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat yang dapat memulihkan Doki dari cincin penyimpanannya, setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun dia telah maju ke kelas Do Huang, menggunakan Open Mountain Steel, masih menghabiskan banyak Doki, untungnya, dia tidak lagi jatuh ke dalam kondisi lemah saat dia menggunakannya seperti di masa lalu. Dengan pil obat memasuki tubuhnya, perasaan Doki yang sementara kosong di dalam dirinya berangsur-angsur menghilang. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Wuya yang jatuh, dia tahu bahwa orang tua ini hanya terluka parah dan tidak benar-benar terbunuh, sepertinya dia akan memulihkan kekuatannya jika dia beristirahat beberapa bulan setelah ini bukanlah sesuatu yang Xiao Yan, yang merupakan seseorang yang akan menghilangkan akarnya jika dia ingin memotong rumput, ingin melihatnya. Sebuah niat membunuh samar melintas di mata Xiao Yan, cahaya api yang berputar tiba-tiba diaglomerasi di ujung jarinya, namun, raungan marah tiba-tiba meledak entah dari mana ketika dia baru saja akan menembaknya ke arah Wuya, kekuatan tajam yang membawa angin amis tiba-tiba melesat. Angin yang tiba-tiba tajam menyebabkan wajah Xiao Yan tenggelam, dia bisa merasakan bahwa orang yang menyerang tampaknya sedikit lebih kuat dari Wuya, sepertinya satu-satunya orang di dalam gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki kekuatan seperti itu adalah kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie-san. Xiao Yan tidak berbalik dan memblokirnya saat pikiran ini melintas di hatinya, cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan gemuruh petir yang samar bergema di langit, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Ci, angin kencang tiba begitu cahaya perak muncul, itu dengan kejam menghantam titik-titik penting di punggung Xiao Yan, namun, tidak ada suara rendah dan dalam yang muncul saat hit mendarat, sebaliknya, ujung batang biru yang tenang menembus tubuh tanpa suara. Sebuah bayangan, mata Xie-san segera menyusut saat melihat batang biru menembus tubuh Xiao Yan, tanpa menyebabkan sedikit darah segar mengalir keluar, tongkat itu bergetar dan menghancurkan bayangannya, matanya menyapu tempat itu, dia dengan marah menemukan bahwa Xiao Yan telah muncul di atas kepala Wuya yang jatuh ke tanah. Xiao Yan mengangkat kepalanya seolah-olah dia merasakan tatapan marah itu, dia mengungkapkan senyum tipis sebelum nyala api di tangannya menjadi seperti bor yang tanpa ampun ditembakkan ke atas kepala Wuya, sebuah lubang darah segera muncul dan kekuatan kehidupan di mata Wuya dengan cepat menghilang, akhirnya, itu mengeras di tengah campuran ketakutan dan keterkejutan.
Brengsek, gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Xie San langsung marah setelah melihat Xiao Yan benar-benar membunuh Wu Ya di depannya, matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah membunuh Wu Ya, Xiao Yan menghela nafas, setelah menggunakan begitu banyak doki untuk menggunakan keterampilan gunung terbuka, jika efeknya hanya melukai Wu Ya secara serius, dia pasti tidak akan puas. Selain itu, dari tatapan yang dimiliki Wu Ya terhadap Xiao Yan dari sebelumnya, dia jelas sangat membenci Xiao Yan, meninggalkan musuh bukanlah gaya Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah Xie San, bahkan jika dia tidak membunuh Wu Ya, kemungkinan mereka tidak akan melepaskannya jika Sekte Racun dikalahkan hari ini, oleh karena itu, dia dapat sepenuhnya mengabaikan ancaman semacam itu. Xiao Yan menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya, dia melihat wajah garang Xie San dan tertawa, maaf, Ketua Xie San berbicara agak terlambat. Bocah, beritahu namamu jika kamu punya nyali. Jangan melakukan hal-hal yang dilakukan penjahat tanpa nama, Xie San berteriak saat menatap Xiao Yan dengan murung, dia mengayunkan tongkat biru dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Ketika Xiao Yan telah membunuh tetua itu sebelumnya, Xie San sudah memastikan untuk memperhatikannya, namun dia kesulitan membebaskan dirinya karena dia ditunda oleh seorang ahli dari Poison Sect. Tidak disangka bahwa pada saat dia melukai ahli Sekte Racun dan memaksanya kembali, Xiao Yan telah melukai Wu Ya dengan serius, ini menyebabkan dia menjadi marah. Kekuatan Wu Ya dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit bahkan di dalam gerbang 10.000 kalajengking, jika dia baru saja mati di tempat ini, kemungkinan Old Xie akan marah ketika dia mengetahui berita itu. Oleh karena itu, dia tidak repot-repot mengejar ahli terluka dari Poison Sect, sebaliknya dia buru-buru berbalik untuk mencoba menyelamatkan, namun, dia tidak menyangka Xiao Yan menjadi begitu licin dan benar-benar membunuh Wu Ya yang terluka parah di depannya. Yan Xiao, karena kepala suku Xie San sangat memperhatikan saya, Anda dapat mengingatnya dengan kuat di dalam hati Anda. Xiao Yan tertawa, matanya menyapu medan pertempuran yang kacau di sekitarnya dan hatinya segera menghela nafas lega. Para ahli dari Poison Sect tidak berguna seperti yang dia bayangkan, meskipun mereka memiliki kurang ahli Do Huang daripada 10.000 kalajengking sekte setelah pengkhianatan 5 sesepuh, mereka memiliki lebih banyak ahli Do Huang dibandingkan dengan sisi lain, oleh karena itu, meskipun pertempuran ini intens dengan orang-orang yang kadang-kadang menarik diri dari cedera, pertempuran satu sisi tidak muncul. Bocah berlidah silet, kesuraman melintas di mata Xie San, dia mengangkat kepalanya dan melihat riak energi menakutkan yang merembes keluar dari medan pertempuran Dozong tinggi di langit. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara gelap, perlawanan bodoh, hari ini, Sekte Racun Anda akan kesulitan melarikan diri dari bencana sekte yang hancur. Xie San tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya setelah kata-katanya terdengar, peluit rendah dibunyikan darinya. Xiao Yan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya saat melihat Xie San melakukan aksi ini, matanya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin saja pihak lain bertindak untuknya. Namun, seluruh puncak gunung tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan merasa ragu di dalam hatinya. Suara mendesis tajam segera terdengar dari ngarai yang dipenuhi kabut racun yang tidak jauh. Sesaat kemudian, makhluk yang sangat besar keluar dari kabut dan muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit. Memberikan pandangan yang kasar pada makhluk itu, sepertinya itu adalah kalajengking raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki. Di belakang kalajengking yang sangat besar ini ada 4 pasang sayap, kakinya yang besar dan berbulu hitam pekat berdiri di langit, ada gigi gergaji yang tajam sepanjang paha seseorang di atas kakinya, cahaya ungu yang tenang muncul darinya, ekor kalajengking yang sepanjang tubuhnya berayun tanpa pola, ujung tajam dari ekornya mengandung kilatan dingin. Kemunculan tiba-tiba kalajengking yang sangat besar ini segera menarik perhatian semua orang. Wajah beberapa ahli dari Poison Sect berubah drastis saat melihat makhluk ini, mereka berteriak karena terkejut, kalajengking iblis langit 4 sayap. Mengapa itu muncul di sini? Mata Xiao Yan mengungkapkan kesungguhan saat dia melihat kalajengking yang sangat besar dan ganas, dia bisa merasakan bahwa kalajengking yang sangat besar ini adalah Magical Beast tingkat 6 asli. Cek-cek,
ini adalah Wali Magical Beast yang Old Xie berusaha keras untuk kendalikan. Hari ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan dirinya. Saya akan membiarkan Anda mencoba untuk melihat betapa hebatnya itu. Xie-san tertawa aneh. Peluit di mulutnya sekali lagi mengeluarkan suara aneh, mengikuti penyebaran gelombang suara. Kalajengking iblis langit 4 sayap segera mengeluarkan suara mendesis. Itu segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan menyerbu ke arah Xiaoyan seperti meteorit. Tekanan angin yang sangat besar yang jatuh dari langit menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening, cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Hei, kamu ingin kabur? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Xie-san tertawa dingin saat melihat Xiaoyan mundur, tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan, batang biru yang mengandung bau yang tidak biasa dengan keras menabrak kepala Xiaoyan. Xiaoyan menunduk dan menghindari tongkat itu. Dia baru saja akan mundur lagi ketika angin kencang tiba-tiba menerobos udara dan tiba, sosok hitam besar jatuh dari langit, itu mengejutkan jarum ekor besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat dia merasakan ketajaman angin, penguasa Suan berat melintas dan muncul sebelum dengan keras menabrak ke langit. Akhirnya, benda itu bertabrakan dengan jarum ekor yang sangat besar. Kekuatan yang kuat mungkin telah memaksa kembali kalajengking iblis langit 4 sayap tetapi Xiaoyan juga mengambil beberapa langkah berulang-ulang. Jarang ada orang yang bisa menang ketika melawan Magical Beast dengan kekuatan. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar mengoordinasikan serangan mereka dengan sangat baik. Semua serangan mereka mengalir secara alami seolah-olah mereka adalah satu orang. Sepertinya peluit di mulut orang itu yang sedang mempermainkan. Sepertinya aku harus menerbangkan peluit itu. Xiaoyan mengencangkan tangannya yang agak mati rasa sementara pikirannya bergumam dengan murung di dalam hatinya. The Four-Winged Sky Demon Scorpion tidak memberi Xiaoyan waktu istirahat karena pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Dua penjepit besar seperti logam hitam menari-nari saat mereka memotong ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia merasakan serangan dari Four-Winged Demon Scorpion yang mengikuti dari belakang. Dia baru saja akan mundur sekali lagi ketika suara mendesis tajam tiba-tiba keluar dari langit, sepasang penjepit besar seperti logam hitam tiba-tiba menyusut kembali. Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan Xiaoyan dan Xie-san tercengang, suara lembut yang jelas tertawa dan dipancarkan dari langit selama periode waktu ini. Serahkan orang besar ini padaku, Xiaoyan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu. Xiaoyan dan Xie-san buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa lembut itu. Mereka tercengang melihat seorang gadis kecil berambut ungu tergantung di langit di depan kalajengking iblis langit 4 sayap saat ini. Sosoknya sangat gesit saat dia menghindari serangan liar yang terakhir. Setiap kali dia menghindar, gadis kecil itu akan memukul telapak tangannya pada cangkang besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Apa yang tampak seperti tangan kecil yang lembut, putih, akan mengeluarkan suara logam yang jelas setiap kali mengenai kalajengking setan langit 4 sayap. Seluruh tubuh kalajengking setan langit 4 sayap bergetar dan jatuh kembali di depan banyak tatapan tertegun. Jelas, tinju gadis kecil berambut ungu itu mengandung semacam kekuatan menakutkan yang bahkan Skorpion siluman langit 4 sayap pun kesulitan menahannya. Kekalahan berulang seperti itu menyebabkan Four-Winged Sky Demon Scorpion menjadi jauh lebih jengkel. Kilatan darah liar dan kejam berkedip-kedip di matanya yang sangat besar. Dua penjepit besar menutup berulang kali seperti gunting besar saat dipotong secara acak di Ziyan. Bahkan bebatuan yang keras dibelah dimanapun penjepit melewatinya. Beberapa pohon besar yang menjulang tinggi patah di tengahnya. Orang bisa melihat ketajaman penjepit yang sangat besar dari ini. Kawan, tidak ada gunanya membuat klip secara acak. Ziyan tertawa terbahak-bahak saat melihat kalajengking setan langit 4 sayap yang gila, tubuhnya yang kecil dengan aneh bergerak di udara dan menghindari semua serangan liar sebelumnya. Ini berlanjut beberapa saat sebelum tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dua tangan kecil seputih salju terulur sebelum meraih salah satu penjepit besar Four-Winged Sky Demon Scorpion di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Ziyan setelah dia meraih penjepit besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap dengan kedua tangan. Kekuatan menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa Skorpion siluman langit 4 sayap setinggi beberapa ratus kaki diangkat oleh gadis kecil ini dan diayunkan beberapa kali dengan kekuatan besar.
Itu akhirnya dengan kejam dilemparkan ke tempat di mana gunung 10.000 kalajengking berada. Bang! Kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar tampak seperti bola meriam raksasa yang dengan keras melesat ke arah pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking, yang ditutupi oleh kabut racun hijau. Tangisan sengsara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, kabut menyebar dan pecahan batu keluar. Jelas, murid 10.000 gerbang kalajengking yang bersembunyi di balik kabut racun menderita kerugian besar di bawah tubuh besar kalajengking iblis langit 4. Setelah mengotak-atik ini, kabut racun hijau yang menembus daerah itu menjadi jauh lebih redup, mengungkapkan petak besar reruntuhan dan kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar yang sedang berjuang untuk berdiri. Pasukan besar sekte racun di luar segera mengeluarkan sorak-sorai yang memekakkan telinga dan beberapa tawa ketika mereka melihat tindakan tiba-tiba ini. Berbagai tatapan yang menatap gadis kecil berambut ungu di langit juga menunjukkan rasa hormat dan ketakutan tambahan. Pada saat ini, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan gadis yang tampil sangat imut ini. Kekuatan menakutkan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Four Wing Sky Demon Scorpion adalah sesuatu yang bahkan seseorang di puncak kelas Do Huang tidak berani menerimanya. Mendesis. Mulut Four Wing Sky Demon Scorpion yang terluka ringan mengeluarkan desisan yang keras, kedua matanya berwarna merah darah saat mereka menatap Ziyan di langit. Keempat sayap besarnya mengepak dengan kekuatan besar karena sekali lagi naik ke udara dan meluncurkan serangan terhadap Ziyan, merasakan keengganan untuk berdamai dengan situasi tersebut. Ziyan bersukacita bukannya merasa marah saat melihat serangan Four Wing Sky Demon Scorpion sekali lagi. Sayap Doki di punggungnya dikepakkan dan dia sekali lagi maju dengan penuh semangat. Beberapa ahli di sekitarnya dari sekte racun tanpa sadar melemparkan pandangan menyedihkan ke kalajengking setan langit 4 sayap ketika mereka melihat keinginan di wajah kecil Ziyan. Orang besar ini pada akhirnya adalah magical beast dengan reputasi yang sangat sengit dalam kekaisaran Chuyun, bahkan dikabarkan bahwa mereka melakukan tindakan biadab seperti membantai sebuah kota. Tidak disangka bahwa itu benar-benar dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan seorang gadis kecil hari ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran manusia dan binatang yang benar-benar tidak proporsional di langit. Pandangannya segera beralih ke bawah, dan dia tertawa lebih banyak ketika dia melihat wajah Xie San yang luar biasa suram karena kekalahan menyedihkan dari Four Wing Sky Demon Scorpion. Ketua Xie San, sepertinya magical beast wali milikmu ini tidak bisa datang. Sudut mulut Xie San berkedut sedikit saat mendengar ejekan yang terkandung dalam kata-kata Xiao Yan. Dia dengan sinis berbicara, anak nakal, sebaiknya kamu tidak segera bahagia. Orang yang tertawa di akhir adalah pemenangnya. Mencoba mendapatkan keuntungan dalam pertengkaran sekarang hanya akan menyebabkan akhir cerita Anda menjadi lebih menyedihkan. Xiao Yan tersenyum tipis, tatapannya melihat ke sekelilingnya saat dia berkata, sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah berpaling ke pihak kita, sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak bisa bertahan lama. Mata Xie San menyapu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit tenggelam, awalnya, sekte racun sedikit lebih kuat dari gerbang 10.000 kalajengking. Meskipun pengkhianatan 5 sesepuh menyebabkan kekuatan kedua belah pihak menjadi seimbang. Tidak disangka Xiao Yan muncul di sepanjang jalan, dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua Do Huang. Tetapi dia juga menunda Xie San. Dari kelihatannya, keuntungan kecil dari gerbang 10.000 kalajengking dari sebelumnya sekarang telah lenyap. Sekte racun juga mengandalkan perubahan momentum ini. Saat ini, situasi gerbang 10.000 kalajengking sedikit buruk terlepas dari apakah itu pertempuran besar ahli di langit atau pembantaian murid-murid biasa di tanah. Semua perubahan ini karena orang terkutuk di depannya ini. Xie San menggertakkan giginya dan diam-diam berbicara di dalam hatinya, dari mana sebenarnya orang ini muncul? Mengapa saya tidak mendengar elit muda Do Huang muncul di dalam kekaisaran? Mata Xie San tiba-tiba tertuju ke medan pertempuran yang intens di langit yang jauh saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Pada saat ini, Dokter Peri Kecil dan Xie Bian jelas-jelas memasuki pertempuran panas putih. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di sisi itu berfluktuasi berulang kali. Energi yang kadang-kadang menakutkan yang ditembakkan akan menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak buru-buru mengelak ketakutan. Tidak disangka kekuatan wanita racun langit juga begitu besar. Dia benar-benar mampu bertarung dengan Old Xie sampai tahap ini. Namun, jika ini masalahnya,
gerbang 10.000 kalajengking kita akan menjadi semakin dirugikan, saat itu, kerugian kita akan sangat parah, bagaimana mungkin menelan Poison Sack? Angin panas tiba-tiba melesat sementara tatapan Si Esan berkedip, menyebabkan dia buru-buru pulih, tongkat biru di tangannya terayun dan dia benar-benar memblokirnya, pada saat yang sama, tawa samar Xiaoyan ditransmisikan. Ketua Xie, perhatianmu tidak boleh teralihkan pada saat seperti itu, jika Anda mengikuti jejak Wuya, Xie Biyan itu mungkin benar-benar menjadi sangat marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Junior. Kilatan dingin melintas di mata Xie San, Doki yang kuat tiba-tiba melonjak dari tongkat biru di tangannya, setelah itu, sosok tongkat menyebar ke seluruh langit dan menyelimuti semua titik vital di tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat melihat serangan Xie San. Dia memegang penggaris berat di tangannya dan menyerang ke depan tanpa menyerah. Penggaris yang berat itu seperti tirai hitam besar yang diayunkan dengan keras di depannya, senjata berat ini gesit seperti pedang panjang di tangan Xiaoyan. Selain itu, serangan penguasa datang satu demi satu tanpa celah sedikit pun di antara mereka, sebaliknya, itu tampak seperti gelombang dengan satu susun di sisi lain. Setiap kali penguasa berat menumpuk serangan sebelumnya, kekuatan besar yang dikandungnya akan menyebabkan tongkat biru di tangan Xie San bergetar hebat. Penguasa besar dan tongkat biru itu menghubungi satu sama lain seperti kilat di udara. Serangan kedua belah pihak sangat ganas, semua target adalah poin vital pihak lain. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar orang yang melakukan kesalahan lebih dulu akan menjadi orang pertama yang terluka. Mengikuti peningkatan intensitas pertukaran, ekspresi Xie San menjadi semakin gelap dan lebih dingin. Hanya pada saat ini ketika dia benar-benar bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Dia benar-benar merasakan betapa sulitnya berurusan dengan pihak lain. Penguasa berat itu tidak menunjukkan kelesuan sedikit pun saat menari. Apalagi, momentum serangan menjadi lebih berat dan lebih berat. Itu seperti air pasang besar yang tidak memberi orang lain sedikit pun kesempatan untuk mengatur napas. Selain itu, hal yang menyebabkan hatinya merasakan kejutan terbesar adalah bahwa pihak lain Doki membuat udara sangat panas. Udara panas yang aneh ini akan bergerak di sepanjang batang dan diam-diam memasuki tubuhnya setiap kali kedua belah pihak melakukan kontak, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian untuk mengirimkan beberapa Doki untuk mengeluarkan dan memperbaikinya. Di bawah jenis udara yang sangat panas ini, udara racun gelap dan dingin yang terkandung dalam racun Xie San Doki tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melepaskan kekuatannya, ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan, pertarungan seperti itu terlalu mencekik. Bang! Penguasa berat sekali lagi bertabrakan dengan keras dengan tongkat biru, gelombang udara yang meletus mengguncang Xiaoyan dan Xie San hingga mereka mundur selangkah. Ekspresi yang terakhir gelap dan serius saat dia mengambil kesempatan untuk segera mundur, racun Doki di dalam tubuhnya melonjak keluar dan mengatasi udara panas di tubuhnya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Xie San, gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Tangisan orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga Xie San tepat saat tubuhnya stabil. Xie San kaget saat mendengar ini, suara itu secara alami berasal dari Xie Biyan yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan dokter peri kecil. Mendengar kesungguhan dalam suaranya, tampaknya kekuatan Little Fairy Doctor agak melebihi harapannya. Namun, Xie San menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xie Biyan, jika mereka tidak mengundang orang itu keluar dalam situasi saat ini, kemungkinan akhir cerita akan sangat sulit untuk diprediksi. Bocah, tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat hari ini, gerbang 10.000 kalajengking kita pasti akan menang. Xie San dengan sinis berbicara kepada Xiaoyan, wajahnya menunjukkan senyuman buas saat dia mengingat kekuatan orang itu. Xiaoyan berdiri sambil memegang penggaris. Matanya tenang saat mereka menatap Xie San. Sudut mulutnya sedikit mengandung sedikit penghinaan. Kemarahan membakar hati Xie San ketika dia melihat cara Xiaoyan ini. Dia segera berhenti ragu-ragu saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang berupa sekelompok kabut hitam. Setelah itu, dia dengan keras menekannya, kabut hitam segera pecah dan gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Setelah menangkapmu, kepala suku ini akan menghiburmu dengan baik. Kalajengking beracun yang saya besarkan belum memakan daging ahli Do Huang untuk waktu yang lama. Kebuasan di wajah Xie San semakin padat ketika dia melihat kabut hitam pecah. Dia tersenyum kejam ke arah Xiaoyan.
Xiao Yan mengabaikannya, dia merasakan sedikit riak spiritual ketika gelombang sonik yang aneh itu dikirim. Dari kelihatannya, pihak lain seharusnya memanggil sesuatu. Aura agung yang menyebabkan wajah dari banyak ahli yang hadir berubah karena perlahan merembes keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking saat pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Akhirnya, itu menutupi seluruh gunung 10.000 kalajengking. Niat membunuh yang padat di mata Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan aura yang agak akrab ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Aura agung yang samar-samar mengandung beberapa dingin yang gelap merembes keluar dari dalam puncak gunung 10.000 Scorpion Gate. Pertempuran di langit dan di tanah secara bertahap terhenti. Para ahli dari kedua belah pihak sedang melihat sumber aura dengan heran dan tidak pasti. Selain sejumlah kecil orang, hampir tidak ada orang yang mengetahui asal-usul pemilik aura ini. Wajah beberapa ahli di kelas Do Huang menjadi sangat jelek ketika mereka merasakan aura ini. Ini karena mereka menemukan bahwa tingkat keagungan aura ini jauh melampaui mereka, bahkan bisa dibandingkan dengan Little Fairy Doctor dan Xie Buyan. Munculnya ahli kelas atas pada saat seperti itu sudah cukup untuk membalikkan kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran besar ini. Dua sosok manusia melintasi langit yang jauh tiba-tiba berhenti. Pertempuran antara Dokter Peri Kecil dan Xie Buyan juga berhenti sementara. Setelah pertarungan intens sebelumnya, aura keduanya sedikit tidak stabil. Doki yang menakutkan berlama-lama di seluruh tubuh mereka, mengguncang udara sampai bergetar. Mata Dokter Peri Kecil menyapu ke arah sumber aura keagungan, matanya menciut sementara dia diam-diam bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah orang itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya. Hei, wanita racun langit, kau pasti tidak menyangka kalau gerbang 10.000 kalajengking kita sebenarnya masih memiliki elit Douzong lainnya. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kamu bisa melawan dua orang sendirian. Tongkat Xie Bian menghantam udara kosong saat dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Little Fairy Doctor menatapnya dengan samar. Setelah itu, matanya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Secara kebetulan, yang terakhir juga melihat ke atas. Mata mereka berbaur satu sama lain, dan Xiao Yan mengangguk sekali padanya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu terganggu karena ini. Selama penglihatan Xiao Yan bersilangan dengan pandangan Dokter Peri Kecil, asap tebal berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking. Itu dengan cepat terbang ke medan pertempuran ini seperti iblis yang mengendarai awan. Dalam beberapa kilatan, benda itu berhenti di langit. Kabut hitam perlahan-lahan ditarik sebelum akhirnya menjelma menjadi sosok hitam dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Cek-cek, Xie Buyan. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar tidak dapat menghadapinya. Sosok hitam muncul di langit entah dari mana dan berbicara dengan tawa aneh saat dia menyapu pandangannya ke langit. Pelindung Tai sedang bercanda. Pemimpin sekte dari sekte racun ini bukanlah orang biasa, bahkan saya yang dulu harus mengakui bahwa memang tidak mudah untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda. Namun, pertempuran besar hari ini sangat penting bagi gerbang 10.000 kalajengking kami. Oleh karena itu, kami tidak punya pilihan selain mengundang pelindung Tai untuk membantu. Xie Bian tertawa. Nada suaranya sangat takut pada sosok hitam misterius ini. Secara alami tidak masalah jika kamu ingin pelindung ini turun tangan, namun, Anda harus menyadari hadiahnya setelah ini kan. Kabut hitam yang menutupi sosok hitam naik sesekali saat suaranya yang agak rendah dan dingin bergema di langit. Ekspresi Xie Bian berubah sedikit setelah mendengar ini, namun, dia segera mengertakkan gigi dan tertawa. Pelindung Tai, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberikan semua yang Anda butuhkan ketika saatnya tiba. Iya, pelindung Tai mengakui dengan samar. Setelah itu, matanya perlahan menyapu medan pertempuran yang kacau itu. Dia mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum tubuhnya bergerak. Rantai hitam pekat keluar dari tubuhnya seperti ular berbisa di tengah suara dentang. Mereka tetap berdekatan dan membungkus tubuhnya. Tidak terduga bahwa itu sebenarnya kamu. Mata Dokter Peri Kecil sedingin es. Dia melihat sosok hitam ini saat dia perlahan berbicara. Saya telah memberi Anda kesempatan. Sayangnya, Anda tidak mau memegangnya. Awalnya, kami memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk berkolaborasi bersama, tetapi Anda bersikeras untuk menghentikan kolaborasi ini. Dalam hal ini, saya hanya bisa mencari partner lain untuk diajak bekerja sama. Pelindung Tai melirik Little Fairy Doctor dan menjawab dengan suara samar. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu.
Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Pelindung Tai juga tertawa dingin, suaranya gelap dan dingin saat dia segera berkata pada Xie Bian, kamu harus menunda dia dulu, aku akan datang dan menangkapnya setelah aku menangkap semua jiwa para ahli ini dari Poison Sect. Tangan pelindung Tai tiba-tiba bergerak setelah kata-katanya terdengar, dua rantai berwarna hitam yang tersisa di atas tubuhnya tiba-tiba meledak, mereka langsung menembus langit, kecepatan mereka sangat cepat sehingga menyebabkan mata seseorang terpesona. Ketika kedua rantai ditembakkan, banyak ahli dari Sekte Racun buru-buru menghindarinya, namun, rantai berwarna hitam itu tampaknya memiliki kecerdasan yang anehnya berputar beberapa kali di langit. Setelah itu, mereka dengan kasar menembus dada dua ahli Do Wang. Rantai berwarna hitam perlahan bergetar, dan dua mayat dengan mata melebar dan wajah ketakutan tiba-tiba terangkat tinggi, kabut hitam berlama-lama di atas rantai dan menyedot dua tubuh spiritual ilusi dari tubuh fisik kedua Do Wang dengan cara yang kuat. Akhirnya, mereka ditelan rantai, mayat yang telah kehilangan jiwa mereka secara acak dibuang olehnya. Jiwa seorang ahli biasa memang tidak sebagus seorang alkemis, jika tidak ada begitu banyak orang dari Menara Pil di wilayah tengah benua, kemungkinan dia akan dapat menyelesaikan misinya dengan sangat cepat, yang harus dia lakukan hanyalah menuju ke sana dan terlibat dalam pembantaian. Pelindung Tai menyerap jiwa itu ke dalam rantai sebelum menggelengkan kepalanya saat dia dengan menyesal berbicara. Pada saat pelindung Tai bergumam pada dirinya sendiri, para ahli dari Sekte Racun itu begitu ketakutan oleh pemandangan menakutkan sebelumnya sehingga mereka buru-buru mundur. Seorang elit Dozong memang bukan seseorang yang bisa mereka bandingkan, bahkan jika mereka semua berkerumun, sepertinya mereka hanya akan menjadi mayat di rantai satu demi satu. Mata Xiaoyan tampak serius saat dia mempelajari pelindung Tai yang tergantung di langit, mendengar cara Xie Bian memanggil orang ini. Sepertinya dia memiliki peringkat yang sama dengan pelindung Wu, meskipun mereka memiliki peringkat yang sama, Xiaoyan dapat mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk menemukan bahwa kekuatan dasi pelindung ini tampaknya sedikit lebih lemah dari pelindung Wu. Tentu saja, tidak peduli seberapa lemah dia juga seorang elit Dozong. Selain itu, dengan banyak taktik aneh, Hall of Souls akan sangat merepotkan untuk mengalahkannya. Hihi, bocah. Apa akhirnya kamu merasa takut? Aku berkata bahwa Sekte Racun akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari tangan gerbang 10.000 kalajengking kita hari ini, terlepas dari apa yang terjadi. Xie San mengira Xiaoyan terguncang oleh metode pelindung Tai ketika dia melihat wajah suram yang terakhir, dia segera tertawa gelap. Xiaoyan mengerutkan alisnya sedikit saat dia melirik pria yang agak sombong ini, yang dia lakukan hanyalah tertawa dingin sendiri. Kemarahan yang tidak diketahui di Xie San menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar berani memiliki mulut yang tangguh bahkan pada saat kritis seperti itu, dia memberi Xiaoyan senyuman buas sebelum segera mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat, Tuan Tai, orang ini adalah seseorang dari Poison Sect, keahliannya cukup hebat dan telah membunuh dua ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking kami, Tuan, tolong bantu dan tangkap dia. Tuan Yan Xiao, cepat lari. Para ahli dari Poison Sect dengan tergesa-gesa mengingatkan ketika mereka meminta Xie San. Orang-orang dari 10.000 gerbang kalajengking benar-benar menjadi semakin tidak berguna, Anda sebenarnya bahkan tidak dapat menghabisi bocah Do Huang bintang 1, pelindung Tai samar-samar melirik Xiaoyan dari langit dan segera diejek. Wajah Xie San berganti-ganti antara hijau dan putih ketika dia mendengar kata-kata pelindung Tai ini, namun, karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani membalas, yang bisa dia lakukan hanyalah mengalihkan amarah ini ke arah Xiaoyan, matanya dipenuhi dengan keganasan yang sulit untuk digambarkan. Pelindung Tai tidak menambahkan apapun setelah mengeluarkan ejekan, matanya secara acak menyapu Xiaoyan, dia menjentikkan jari dan rantai hitam gelap yang bertahan di sekitar tubuhnya segera keluar. Rantai itu berubah menjadi sosok hitam yang melesat di atas langit, suara dentang rantai itu seperti pedang dewa kematian, mencoba untuk mengambil nyawa. Xiaoyan hanya tertawa dingin ketika rantai berwarna hitam itu tiba-tiba melesat, cahaya perak membumbung tinggi di seluruh tubuhnya, dan anehnya kembali sesaat kemudian, banyak bayangan sisa ilusi muncul berulang kali saat dia melakukannya. Rantai itu bergegas turun tetapi tidak menyerang Xiaoyan, itu hanya menghasilkan bayangan.
Pelindung Tai mengeluarkan napas terkejut saat serangan rantai itu dihindari oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Dia segera tertawa saat dia menjentikkan jarinya. Rantai, yang meleset, segera terangkat seperti ular berbisa dan mengejar Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Seluruh tubuh Xiao Yan dibungkus oleh cahaya perak saat ditarik kembali dengan tergesa-gesa. Penguasa berat di tangannya dikembalikan ke cincin penyimpanannya. Kakinya memanfaatkan gerakan kaki aneh yang dengan sempit menghindari setiap serangan rantai. Banyak ahli dari kedua belah pihak di langit mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mampu bertahan untuk waktu yang lama di tangan seorang elit Douzong. Wajah Xie San menjadi semakin suram setelah melebarkan mulutnya. Wajah pelindung Tai berangsur-angsur menjadi jelek saat pengejaran terus berlanjut. Dia tidak berharap Xiao Yan menjadi sangat licin. Di bawah serangannya ini, bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Dou Huang akan tampak sangat sengsara. Namun, orang ini sebenarnya bisa mengelak dengan cara yang lincah. Cek, teman baik, saya memang meremehkan Anda, tidak heran kau adalah seseorang yang membunuh dua Dou Haung. Pelindung Tai akhirnya tertawa dingin dalam kemarahannya yang ekstrim, segel tangannya bergerak dan kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya segera mengeluarkan gelombang suara dentingan, segera, 7 hingga 8 rantai tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka terjalin dan berlama-lama di langit sebelum mengejar Xiao Yan yang mengelak dari segala arah. Namun, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri selanjutnya. Di bawah teriakan dingin pelindung Tai yang berisi niat membunuh, rantai berwarna hitam itu mengadopsi formasi jaring naga yang menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Dengan cara ini, Xiao Yan hanya memiliki pilihan untuk melawan serangan itu secara langsung. Namun, secara alami tidak perlu menggambarkan nasib seorang Dou Huang yang melawan serangan langsung elit Douzong. Xiao Yan juga menghentikan perjuangannya yang tidak berguna. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menghindari serangan itu. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat rantai berwarna hitam yang dengan cepat diperbesar di matanya. Para ahli dari Poison Sect segera menghela nafas di dalam hati mereka saat melihat Xiao Yan menghadapi kebuntuan ini. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat elit Douzong itu mengungkapkan dirinya, moral mereka sudah menurun. Ini karena mereka tahu bahwa meskipun Little Fairy Doctor adalah Douzong, masih sulit baginya untuk melawan dua orang sendirian. Begitu dia dikalahkan, nasib sekte racun secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Ekspresi buas melintas di wajah Xie San ketika dia melihat situasi di mana Xiao Yan berada. Dia pada dasarnya bisa membayangkan penampakan Xiao Yan yang mati menyedihkan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba tiba di depan tatapan tak terhitung banyaknya orang, yang semuanya berisi berbagai pemikiran. Rantai berwarna hitam tiba-tiba tiba, namun, saat hendak menyerang Xiao Yan, ruang tempat tubuhnya berada tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur rantai yang semula sempurna menyimpang mengikuti ruang yang terdistorsi. Ini akhirnya melewati tubuh Xiao Yan dan menembak pergi. Adegan tiba-tiba segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Pelindung Tai tercengang sesaat sebelum teriakan kerasnya terdengar. Bolehkah aku tahu Douzong mana yang disembunyikan di sini? Mohon jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Jika tidak, kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan? Sosok manusia perlahan muncul di depan Xiao Yan saat suara sedingin es terdengar.